Selamat sore teman-teman semua, dimanapun Anda berada, para petani durian, penjual durian, penjual bibit durian, termasuk penyuka durian. Saat ini kita berada di Saung Tirta Langgeng, perkebunan durian Haji Dono di kawasan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Siang ini kita akan melakukan pemupukan dasar ya teman-teman ya. Jadi saya bilang pemupukan dasar karena memang saya lakukan sebulan sekali, yaitu pemupukan kimia dengan menggunakan pupuk NPK. Jadi untuk pemupukan dasar memang saya melakukannya sebulan sekali. Kemudian di antara pemupukan dasar tadi saya ada pemupukan selak menggunakan organik, pupuk organik cair yang memang saya fermentasi sendiri dari kohe kambing. Jadi teman-teman, saya melakukan pemupukan dasar sebulan sekali dengan kimia. Kemudian 2 minggu berikutnya saya melakukan pemupukan organik. Saya kombinasi memang. Kemudian 1 bulan berikutnya lagi atau 2 minggu berikutnya lagi saya menggunakan pemupukan kimia menggunakan NPK 1616. Ini bahan yang saya pergunakan teman-teman ya. Kemarin banyak warganet atau netizen yang tanya ke saya untuk pemupukan dasarnya apa. Jadi ini adalah cara saya ya teman-teman ya. Mungkin banyak cara di tempat lain, tapi ini adalah cara saya menggunakan pemupukan untuk durian saya. Nah, saya lakukan menggunakan sistem kocor. Kenapa? Karena memang saat ini kondisi sedang kemarau ya. Ini kebetulan kemarin aja nih hujan, tapi hampir 1 bulan udah kemarau. Biar terlihat cepat terserap ke dalam tanah dan terserap ke dalam akar, saya menggunakan pupuk kocor, sistem kocor. Ini saya siapkan. Sebenarnya saya ini tim saya ini Kak Dida nih. Ini ahli jago bikin kincir ini Kak Dida ini. Kincir angin, kalau lihat tuh kincirnya banyak tuh Kak Dida tuh. Kincir semua di kebun ini buatan Kak Dida. Ini bujang saya Kak Jenny. Ya. Ini saya menggunakan drum 200 liter ya. Sudah 2/3 kita air. Kemudian saya pupuk dasarnya menggunakan NPK 16 ya. Saya untuk komposisi 200 liter saya menggunakan 2 kg. Kebetulan merek Mutiara. Jadi kalau teman-teman menggunakan merek yang lain silahkan ya. Saya bukan promosi atau endorse merek, tapi memang saya menggunakan untuk NPK 16 200 liter air saya menggunakan 2 kg pupuk urea ya. Kemudian saya tambahan ya teman-teman ya, pada dasarnya sebenarnya itu pupuk dasarnya, pupuk majemuknya saya menggunakan asam humat ya. Asam humat ini juga bebas mereknya, terserah. Jadi fungsinya adalah untuk menstabilkan pH tanah, juga memperbaiki struktur tanah, sehingga pupuk-pupuk yang kita berikan akan terserap dengan baik oleh akar, oleh tanaman. Saya menggunakan juga asam amino ya teman-teman ya, berfungsi untuk meningkatkan jumlah klorofil daun. Jadi fotosintesis lebih berjalan dengan lancar, pertumbuhannya akan lebih bagus, dan juga membantu penyerapan pupuk lebih baik. Kalau pupuk NPK 1616 ini adalah 2 kg per 200 liter. Untuk asam humat ini saya menggunakan 250 gram per 200 liter. Untuk asam aminonya saya menggunakan 250 mili untuk per 200 liter ya teman-teman. Ya, ini tambahan saja. Kalau teman-teman tanya cukup NPK saja gimana, nggak apa-apa, cukup NPK. Kebetulan ini saya memang perlu untuk percepatan pertumbuhan di kebun saya, jadi saya melakukan tambahan untuk asam humat dan asam amino. Nah, kemudian ada saya tambahkan lagi ya teman-teman. Sorry, ini saya tidak endorse merek, saya menggunakan mereknya untuk magnesium sulfat. Jadi pupuk makro majemuk ini karena memang ada beberapa durian saya yang saya lihat itu daunnya ada menguning, jadi tulang daun hijau tapi daunnya menguning, dan saya asumsikan kekurangan magnesium. Jadi di belah sana ya teman-teman ya, ada 1-2 yang kondisinya menguning. Kebetulan kemarin saya banyak keluar kota, saya tidak kontrol, terus saya lihat kok agak menguning. Nah, saya tambahkan magnesium sulfat ke dalam cairan yang nanti akan saya kocor sebanyak 2 kg. Kalau lebih bagus memang sekitar untuk 200 liter bisa dikocor sekitar 4-8 kilo. Cuman saya memang pemupukan saya dengan dosis yang rendah. Jadi saya memakai 2 kg magnesium sulfat. Tujuannya adalah untuk menghijaukan kembali daun-daun yang
kondisinya menguning karena kurang magnesium, sehingga nanti kalau hijau daunnya bagus atau pekat secara tidak langsung fotosintesis daripada tanaman atau durian kita akan tumbuh dengan baik. Itu aja yang saya gunakan untuk pupuk dasar sore ini teman-teman, atau siang ini teman-teman. Saya ulang, ada NPK 16-16-11. Ini pupuk dasar kita, pupuk kimia kita. Kemudian saya tambahkan asam humat dan asam amino, dan saya tambahkan juga magnesium sulfat merek Merauke, merek terserah teman-teman, dari Pak Tani juga banyak. Nah, kita akan lakukan teman-teman. Kak Jenny tolong bantu untuk mutiaranya kita kocor. Sorry, kita aduk dulu ya. Jadi tidak langsung kita masukin ke dalam drum, tapi kita aduk dulu. Ya, langsung dituang semuanya. Dua kilogram diaduk kayak sini. Kak dia tolong bantu Kak Dida. Ambil sekitar 200, jadi seperempat. Saya nggak bawa timbangan tadi, seperempat. Ya, seperempat. Itu kan 1 kilo. Seperempat dari magnesium sulfat itu, seperempat aja, seperempat, kira-kira seperempat. Ya, seperempat diaduk. Ya, kita aduk dulu ya teman-teman ya. Kalau NPK memang harus diaduk dulu sampai benar-benar menyatu. Jadi nanti tidak ada endapan di dalam drum. Tambahin dikit lagi Kak Dida. Tambahin dikit lagi. Ya, ini kita nggak bawa timbangan, jadi kita kira-kira aja nih. Ya. Ini asam humat. Ya. Dari komposisi ini punya semua nanti diaduk dulu. Baru nanti kita masukkan ke dalam drum yang 200 liter. Rasanya dingin ya Kak Jenny ya? Dingin. Karena nitrogen. Karena N-nya ada N-nya, jadi dia dingin. Ya. Kayak es. Ya, jadi pemupukan ini saya ulang teman-teman ya. Pemupukan dasar ini saya lakukan sebulan sekali. Jadi menggunakan NPK 16-16-16. Kemudian di antara bulan itu setelah atau per 2 minggunya saya menggunakan memang pupuk organik cair dari fermentasi kohai kambing yang memang saya bikin sendiri. Ya, saya bikin sendiri. Jadi saya kombinasi antara pupuk kimia dengan pupuk organik cair. Kalau sudah masukkan Kak Dida ke drum yang 200 liter ya. Dimasukin terus diaduk Kak Dida. Ya. Diaduk di ini ya, diaduk. Ya. Ini semuanya dimasukin ke dalam drum. Ya, masukin juga Kak Jenny kalau sudah. Ya. Jangan lupa diaduk ya. Ya, kita aduk. Pemupukannya memang saya menggunakan sistem kocor ya teman-teman, karena memang kondisinya sudah kemarau. Cuman kemarin turun hujan ya, Biasanya mengenai pemupukan terserah teman-teman ya, ada yang bisa ditabur, ada yang sistem sistem gali kemudian tutup, ada juga kocor. Kemudian saya di sebelumnya memang menggunakan sistem yang digali kemudian ditutup, ini menggunakan sistem kocor. Kak Jenny tolong diaduk lagi Kak Jenny yang ini, kayak air lagi yang untuk magnesiumnya. Nah, ini warnanya hitam pekat karena ada asam humat ya teman-teman ya. Nah, kita juga mencampur kembali saya menggunakan dosis rendah, memang ini 2 kg magnesium sulfat. Jadi ini ada magnesium komposisinya 16 dan juga ya 2 sulfur ya atau sulfat ya. Itu komposisinya 13%. Ya, kita aduk juga. Kita campurkan. Tujuannya untuk menghijaukan daun-daun ya, untuk memperbaiki klorofil. Harusnya itu mudah larut harusnya. Ya. Kita aduk benar-benar sampai mencampur ya.
Udah larut nggak Kak Jini? Udah larut. Ya, sampai bener-bener larut ya. Jadi yang harus kita perhatikan untuk pencampuran atau pencoran, pastikan bahwa pengadukan benar-benar merata ya, atau senyawa-senyawa yang mau kita pakai itu benar-benar larut ke dalam air, jangan menggumpal. Karena kalau kita tidak melakukan pencampuran dengan benar, kalau menggumpal nanti yang di bawah akan menimbulkan residu atau menimbulkan gumpalan-gumpalan. Sebaiknya dicampur, kita pastikan pencampurannya benar-benar sudah berjalan dengan baik. Ya, ini Kak Dida sedang ngaduk-ngaduk terus nih. Ini Kak Dida nih, ahli jago kincir. Di setiap sudut kebun tuh pasti ada kincirnya tuh, teman-teman lihat tuh. Di sono tuh ada kincir. Nggak cukup dengan kaleng, nggak cukup dengan kaleng susu, tapi dengan kaleng biskuit. Bunyinya radius 1 kilo itu masih kedengeran. Tong 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 tong. Sudah Kak Jini? Kalau sudah kita aduk ya. Kita penuhin airnya sampai dengan posisi 200 liter. Nah teman-teman, demikian cara kita melakukan pencampuran untuk pupuk dasar ini ya. Tadi ada NPK 1616 dengan 2 kg untuk 200 liter. Kita tambahkan asam humat 250 gram. Kita tambahkan asam amino tambahkan tuh. Asam amino ini nih. Ini. Ya, tambahkan separuh lah. Tambahkan separuh itu, separuhnya. Ya. Asam amino juga kita tambahkan. Ya, tambahkan separuh ya. 250 mili. Lagi, tambahkan lagi. Ya, kira-kira 250 mili. Kita aduk ya. Nah, kemudian kita aduk sampai merata. Kita tunggu ya teman-teman nanti untuk pengocorannya. Jadi nanti kita akan kocor per pokok 5 liter air. Kita tunggu.